Pemilihan umum pemilu di depan mata. Indonesia akan memilih presiden pengganti Joko Widodo. Dalam penghitungan suara di pemilu, ada 3 metode yang diterapkan, yakni exit poll, quick count, dan real count. Kali ini kita akan membedah quick count sebagai metode penghitungan yang jadi sering andalan. Quick count atau perhitungan cepat jadi metode yang digunakan untuk memperoleh perkiraan hasil pemilu secara cepat. Hitung cepat dilakukan dengan mengambil sampel suara dan menghitungnya untuk memprediksi hasil akhir. Perhitungan cepat hasil pemilihan umum 2024 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah memberikan sertifikat kepada 81 lembaga yang berhak melakukan dan merilis hasil quick count Pilpres 2024. Misalnya saja, Poltreking Indonesia, Kompas, Carta Politika, Foxpol Center Research and Consulting, Indikator Politik, CSIS, Lembaga Survei Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting, dan Cyrus Network. Kemampuan quick count memperoleh perakiraan hasil secara cepat inilah yang menjadi indikator tanda-tanda kemenangan paslon. Ayo kembali pada Pilpres 2019. Saat itu, beberapa jam setelah pencoblosan 17 April, lembaga survei tersebut merilis quick count yang menempatkan Jokowi Ma'ruf sebagai pemenang dengan meraih suara di atas 50%. Misalnya saja, Litbang Kompas menyatakan Jokowi Ma'ruf meraih 54,45%, Prabowo Sandi 45,55%. Lalu Indobarometer tercatat Jokowi Ma'ruf 54,35% dan Prabowo Sandi 45,65%. Dan LSI Denny JA mencatatkan Jokowi Ma'ruf meraih 55,71% dan Prabowo Sandi 44,29%. Ya, hasil quick count LSI Denny JA ini pun yang paling mendekati hasil perhitungan KPU. Saat itu, rekapitulasi KPU mencatatkan Jokowi Ma'ruf memperoleh 55,5% suara, sementara Prabowo Sandi mendapatkan 44,5%. Ya, berkaca dari hasil quick count Pilpres 2019, bisa dibilang sampel yang diambil dapat menggambarkan hasil yang sesungguhnya. Karena dasar itulah, kita melihat hasil quick count jadi dasar deklarasi kemenangan pemilu. Lalu, bagaimana cara kerja quick count? Quick count merupakan sebuah metode dengan menghitung persentase hasil pemilu di tempat pemungutan suara atau TPS yang menjadi sampel. Data quick count diperoleh dari berita acara hasil perhitungan suara atau C1 di TPS. Data hasil pemungutan suara dari TPS-TPS yang dijadikan sampel kemudian dikumpulkan dan ditampilkan secara real-time dalam bentuk tabulasi. Berapapun data yang masuk akan diakumulasi dalam persentase 100%. Hanya saja, penting untuk diingat bahwa representativitas sampel sangat penting dalam mencapai tingkat akurasi yang tinggi. Meski cepat, quick count bukan tanpa celah. Metode hitung cepat punya beberapa keterbatasan. Misalnya, batasan pengambilan sampel dapat mempengaruhi akurasi data. Hal inilah yang kerap menjadi ketidakpastian dan menimbulkan ketegangan di masyarakat. Ya, maka dari itu, pada 2019 silam, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam konteks Indonesia yang memiliki 3 zona waktu, selisih waktu 2 jam antara wilayah WIB dengan wilayah WIT memungkinkan hasil perhitungan cepat pemilu di wilayah WIT sudah diumumkan ketika pemungutan suara di wilayah WIB belum selesai dilakukan. Pengumuman hasil perhitungan cepat demikian berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis, sekedar ingin menjadi bagian dari pemenang. Selain itu, secara metodologis, quick count bukanlah bentuk partisipasi masyarakat yang sepenuhnya akurat, karena di dalamnya masih mengandung rentang kesalahan. Lalu, apakah hasil quick count kali ini menimbulkan keresahan?